sesuai dengan program dari Bapak Kapolri, di mana disampaikan dalam program 100 hari bahwa pelaksanaan penegakan hukum lantas dilaksanakan menggunakan teknologi informasi sehingga bisa diminimalisir terjadinya penyimpangan atau pelanggaran. Bisa saja dalam keadaan yang tidak stabil sehingga akan terpengaruh. Kita lihat di media menjadi viral adanya tindakan yang petugasnya digigit, ada juga yang petugasnya meludahi si Polri, menyampaikan bahwa penegakan hukum lantas dilakukan berbasis teknologi pelanggaran itu tidak akan terjadi. Inilah dengan menggunakan fasilitas CCTV. Tentunya ini program juga harus hanya dari kepolisian saja, tidak. Tadi saya sampaikan sedikit, mungkin saya detail dari Mas Imam juga akan menyampaikan. Karena saya lihat memang yang sudah saatnya kita harus berbasis teknologi informasi. Dan kita di Manado ini setelah kita implementasi itu perangkat maupun fasilitasnya kita sudah ada dibanding di beberapa polda. Karena maksimum juga keliling disupport jaringan sudah ada. Selama ini yang terima kasih disupport dari pemerintah kota, di mana RTMC yang kita miliki ini ada 30 CCTV. Tapi itu khusus untuk pemantauan saja, pemantauan arus lalu lintas. Belum untuk fasilitas etle yang bisa mendatakan pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Nah, kemudian pemerintah kota Manado itu ada sekitar 117 CCTV yang ada tersebar di kota Manado. Itu sudah kita integrasikan, sudah kita tarik ke RTMC dan sudah kita integrasikan dengan komersial. Nah, ini merupakan langkah yang luar biasa. Sudah ada, kita manfaatkan, terutama kita melaksanakan tilang elektronik secara manual. Jadi masih menggunakan zoom, kamera yang di zoom, kemudian bisa sumber daya manusia yang harus menjagai ya, setiap saat. Tapi nanti dengan dilakukan headlight itu sudah tidak lagi ditunggui oleh petugas, dan kedepannya para pengguna jalan juga akan tertib, tidak mesti harus diawasi oleh petugas. Jadi nanti petugas kepolisian, kemudian dari dinas perhubungan, sinergi di lapangan tinggal melaksanakan pengaturan arus lalu lintas dan pemantauan arus lalu lintas di lapangan. Karena dengan penggunaan CCTV juga saya tidak percaya tidak semua titik akan bisa terawasi oleh, makanya disinergikan antara teknologi dengan sumber daya manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pembukaan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini di RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Utara. Nanti akan disampaikan beberapa secara detail, dan saya berharap sekali lagi ini bukan proyek dari kami, bukan ya, ini merupakan sinergi karena ya kebanggaan. Mudah-mudahan kita bisa ikut di launching di tahap pertama, karena tahap pertama itu saya lihat polda-polda yang ada di Jawa. Kalau yang ada di luar Jawa, Sulawesi Utara bisa minimal satu titik saja bisa kita ikut di launching. Ini merupakan suatu kebanggaan, ya kebanggaan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kebanggaan pemerintah. Baik, itu pembukaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sangat berharap hadir pada Kadis Penetapan Provinsi, kemudian ada Kepala Bapeda Provinsi, terus Kominfo Provinsi, karena memang arah dari pemaparan ini lebih mungkin sebetulnya arah ke sana, karena ini sebagai informasi awal support penuh dari Pak Wali Kota, sehingga perencanaan ini di tanggal 17 Maret launching Atlet nasional ya, yang moga-moga kita itu bisa berjalan dengan baik, karena kemarin juga hasil asistensi dari Kominfo membuat support penuh, dan ini boleh kita laksanakan walaupun memang baru satu titik mungkin atau dua titik, tapi ini akan berjalan, sehingga ini hari ini memang kami memudah yang tidak pakai paspor itu yang jadi kemarin. Jadi ini sedikit kami menggambarkan
untuk airline itu sendiri, ya prosesnya di sini pertama dari kamera IPR ini, kemudian kamera menangkap gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran yang sudah menjadi sasaran kita ada 10, kemarin mulai dari penggunaan helm, satu keselamatan, menggunakan handphone, kemudian pajak atau STNK tidak sah, melanggar apil, lampu traffic light, kemudian kecepatan, dan ada 10 ya tadi sudah dipaparkan. Nanti ini begitu ketangkap kamera, ya, kemudian dia akan tercapture oleh sistem yang ada di sini. Kemudian setelah tercapture, setiap hari kita petugas itu akan memverifikasi semua yang tercapture. Kalau sebetulnya gambaran untuk macam Pagoda ini untuk minta bantuan kepada kepolisian untuk penegakan pajak karena banyak masyarakat, biasanya kita mendatakan capture kendaraan yang pajak. Artinya kalau seandainya pada saat kita melaksanakan operasi secara konvensional, kita membutuhkan personil yang cukup banyak. Hasilnya setelah saya evaluasi, setiap harinya kita hanya bisa mendapatkan pelanggaran itu paling banyak 25 pajak. Itu boleh saya sampaikan, itu kemarin hasil komunikasi itu ada di atas 30%, ya. Nggak tahu kalau sekarang bagaimana, ada 30%. Nah, dari jumlah kendaraan 30% yang menunggak pajak, kalau seandainya dia itu bisa rutin melakukan pembayaran pajak, realisasi itu bisa tercapai. Realisasi 1,9 triliun, berapa triliun? 1, berapa? Pajak pajak, kalau dia bisa terrealisasi, kepolisian memang tugas pokoknya itu memelihara lintas. Dan keamanan tentunya ini harapan kita semua. Daerah kalau aman, pembangunan pasti akan lancar. Tapi tujuan juga yang paling utama tentunya untuk pemerintah, sehingga ke depan tentunya akan lebih meluas lagi, karena sekarang kita masih melakukan penetrasi untuk kegiatan penindakan masuk kategori overdimensi. Nah, kendaraan yang sudah masuk kategori overdimensi, tapi di sini kita akan kasih surat konfirmasi, kita sudah mulai melakukan penyidikan overdimensi. Nah itu hal-hal yang kira-kira menjadi sasaran. Mungkin itu yang lain mungkin Pak Edle ke depan. Baik, terima kasih. Kita bersyukur bahwa pelaksanaan sosialisasi maupun penyampaian kepada stakeholder terkait sudah berjalan dengan lancar. Tentu ini kita laksanakan sesuai dengan rent aksi yang sudah kita rencanakan, di mana program Electronic Traffic Law Enforcement merupakan penegakan hukum bidang lalu lintas dengan berbasis teknologi informasi. Dan tentunya ini bukan pekerjaan sektor kami saja dari kepolisian, tentu semua sektor. Sehingga hari ini kita undang dan bersyukur kita sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah kerja kita semua. Dan kita bersyukur dari rekan-rekan yang hadir tadi sudah sama persepsinya, sudah tidak ada masalah, dan mudah-mudahan pelaksanaan ETLE di Provinsi Sulawesi Utara ini bisa segera kita laksanakan. Walaupun memang saat ini masih belum siap, tetapi dengan niat, kemauan, dan semangat kita berharap mudah-mudahan ini bisa cepat kita laksanakan. Kemudian saat ini juga kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Tentu masyarakat juga nantinya akan mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement. Yang paling penting adalah bahwa masyarakat pengguna jalan jangan sampai karena ada petugas baru tertib, baru patuh, tetapi nanti dengan pelaksanaan ETLE otomatis pengguna jalan, saya berharap untuk sama-sama tertib berlalu lintas, patuhi aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pak, mungkin untuk eksekusi Maret nanti itu gimana Pak? Untuk 2 titik, apakah itu sudah maksimal? Kita memang merencanakan awalnya di 3 titik, tapi dengan keterbatasan kita harap melalui support dari Pemprov maupun Pemkot, kita berharap sebelum Maret ini kita bisa mencoba untuk di 1 titik.
yaitu di Boulevard, dengan pertimbangan bahwa titik tersebut sangat strategis dan kendaraan yang ada di Sulawesi Utara tentu apabila akan masuk ke wilayah Manado pasti akan melalui jalan tersebut, sehingga kita cari di titik tersebut yang nantinya akan bisa kita terapkan untuk pelaksanaan awalnya. Oke, siap. Izin. Oke. 1, 2, 3.